kan? Walaupun teman seorganisasi awak, kalau misalnya dia bandit, ya kan? Nggak mesti harus dimenangkan, ya. Karena Islam masih ada nilai-nilai universal. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, kita bertemu kembali di Mulia Voice untuk membincangkan satu tema atau tajuk yang sangat menarik, yaitu politik identitas dan keindonesiaan. Saat ini bersama kita guru besar UIN Sumatera Utara, guru besar peradaban Islam, ya Prof, serta keberagamaan, untuk membincangkan atau membahas tema yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apa kabar Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini Prof, isu yang semakin luas berkembang kelihatannya, termasuk isu politik identitas di negeri kita yang tercinta ini. Dalam kehidupan berbangsa yang sangat kita cinta ini, muncul isu-isu yang santer kedengaran, termasuk tadi isu politik identitas. Sebenarnya bagaimana kita memahamkan masyarakat tentang makna politik identitas ini, Prof? Iya, terima kasih. Politik identitas seperti yang disebutkan Pak Hasan tadi itu saat ini menjadi satu tema, terutama di bidang politik dan keberagamaan kita, yang sangat banyak dibicarakan dan kelihatan belum ada solusi yang harus ditempuh oleh masyarakat bagaimana menyikapi dan menunjukkan identitasnya. Sebelum saya menjelaskan gambaran politik identitas itu, saya kira saya ingin menyampaikan dulu suatu prinsip yang perlu kita pedomani dalam melihat semua diskursus atau wacana atau istilah-istilah yang dikedepankan ke masyarakat. Dalam filsafat wacana itu suatu istilah yang dikedepankan oleh seseorang atau kelompok tertentu atau bagian dunia tertentu itu harus mempertimbangkan tiga hal. Yang pertama, istilah itu otonom pada yang menggunakannya. Yang kedua, istilah itu otonom pada yang menyaksikan dan mendengarkannya dan mengkonsumsinya. Dan yang ketiga, istilah itu otonom terhadap budaya di mana istilah itu dikedepankan. Apa yang dimaksud oleh pemberi istilah itu otonom terhadap yang mengistilahkannya. Memang dia bisa memahaminya sesuai pahamnya. Yang membuat istilah yang itu, menyampaikan istilah, istilah itu. Tapi jangan lupa bahwa orang yang mendengar, menyerap, mengkonsumsi itu juga otonom pada dirinya. Maksudnya bagaimana itu, Prof? Gini, belum tentu paham si pemberi istilah aja yang harus diikuti di dalam memahami istilah itu. Sebab pendengar yang menyaksikan dan mengkonsumsi
ada pahamnya sendiri. Ada pahamnya tersendiri, Prof. Ya? Mengenai masalah itu. Hmm. Kemudian suatu istilah juga otonom terhadap budaya di mana istilah itu dikedepankan. Jadi begitu istilah itu dikedepankan, bukan hanya pemberi istilah dan pendengarnya yang berhak memahaminya, tetapi budaya atau perspektif budaya di tempat di mana istilah itu digunakan juga otonom. Jadi pemberi istilah itu nggak boleh mengatakan pokoknya itu yang saya maksud, bagaimana maksud kau terserah aja, nggak bisa, ya kan? Atau bersepakat antara si pemberi istilah dengan si pendengarnya, lalu dia mengatakan soal bagaimana budayamu ya urusan kau, itu yang kami pahami, gitu nggak bisa. Jadi suatu istilah itu, sebagaimana juga dikembangkan dalam filsafat diskurs itu, dia harus otonom. Harus otonom Terhadap 3 hal. Jadi harus dipertimbangkan. Oleh karenanya, politik identitas juga harus kita lihat. Apa yang dimaksud oleh pemberinya, apa yang dimaksud oleh pendengar dan yang mengkonsumsinya, dan apa yang dimaksud oleh orang yang memiliki budaya di mana istilah itu digunakan. Nah, Indonesia sekarang ada orang yang mengistilahkannya, ya kan? Itu yang dia maksud. Iya. Kemudian ada orang yang mendengar dan mengkonsumsinya. Dia punya maksud tersendiri, pengertian tersendiri. Iya. Dan budaya-budaya di mana istilah itu digunakan juga ada perspektif tersendiri mana istilah itu. Itu harus kita pertimbangkan. Kalau tidak, kita menjadi seperti kuda yang yang dikasih dinding sebelah kanan sebelah kiri, matanya sehingga dia tidak bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Dia hanya lurus saja ke depan. Ya. Untuk itu politik identitas itu seringkali didefinisikan adalah suatu aktivitas atau pemikiran politik yang menjadikan identitas tertentu seperti ras, etnis, budaya, organisasi, dan agama sebagai pertimbangan utama di dalam mempromosikan dan mencapai tujuan. Jadi identitas itu yang digunakannya. Jadi bukan pertimbangan lain, tapi pertimbangan identitas itu. Dan oleh karenanya banyak orang yang mengatakan politik identitas itu mengancam persatuan, mengancam kebangsaan, mengancam kebersamaan. Itu muncul karena tadi istilah itu hanya otonom pada pemberinya. Dia tidak mempertimbangkan otonomi istilah itu pada orang yang mendengarkannya dan mengkonsumsinya. Padahal orang yang mengkonsumsinya itu ada pengertian tersendiri, ada perspektif tersendiri. Biasanya muncul dalam pernyataan-pernyataan, kita tidak boleh menunjukkan identitas kita. Bahkan ada diskusi saya lihat dengan topik apakah politik identitas itu berdosa gitu. Ya kan? Nah, untuk itulah harus ada pembahasan, harus ada analisis yang menurut saya harus memberi jalan keluar. Bukan hanya di era di tahap pertentangan, orang yang mendukung dan orang yang tidak mendukung, karena itu adalah real dan dipahami oleh masyarakat tertentu dan yang menikmati istilah itu dengan perspektif yang tidak hanya seperti perspektif orang yang menggunakannya. Saya kira seperti itu. Jika boleh bertanya, Prof, terkait dengan adanya kelihatan, ya paling tidak mungkin bagi yang menganalisa, memperhatikan, ada semacam upaya dari kelompok-kelompok tertentu dengan mengendorse isu politik identitas ini
orang bisa menangkap, Prof, bahwa sebenarnya terkesan hendak menyingkirkan agama misalnya. Itu kira-kira bagaimana? Benar nggak kira-kira itu menurut Prof? Iya, saya kira begini. Sebenarnya politik identitas itu tidak hanya pertimbangan identitas agama, tapi ada ras, ada etnis, bahkan ada kebangsaan, ada organisasi, dan bahkan gender. Bisa politik identitas itu menggunakan pertimbangan gender untuk mempromosikan dan mencapai tujuannya. Kalau misalnya dia lihat, saya ini baru menang dalam kompetisi ini kalau saya menggunakan isu atau identitas gender. Karena di wilayah ini lebih banyak laki-laki, maka saya menggunakan politik laki-laki. Ya kan? Kemudian ada juga politik identitas itu menggunakan ikatan primordial organisasi. Misalnya. Karena masyarakat organisasi, pendukung organisasi itu lebih besar, maka politik identitas itu bisa dalam bentuk menggunakan sensibilitas atau isme primordialis keorganisasian menjadi pertimbangan promosi dan mencapai tujuan. Di sini karena lebih banyak organisasi ini, aku harus menggunakan organisasi ini. Maka ada orang tiba-tiba menjadi anggota organisasi atau tiba-tiba pindah organisasi karena ada yang mau dipromosikan dan dituju. Jadi dia menjadi partisipan organisasi tiba-tiba. Nah, itu juga adalah politik identitas. Tetapi karena Indonesia atau politik Indonesia itu Indonesia memiliki identitas, masyarakat memiliki identitas Muslim yang mayoritas, maka politik identitas itu dibawa ke agama. Demikian juga di negara-negara lain yang kental identitas keagamaannya, maka politik identitas itu lebih ditarik pada agama. Saya kira itu. Kemudian Prof, kalau misalnya masyarakat, maksudnya begini Prof, sikap politik identitas itu muncul apa adanya dari bawah. Melihat misalnya katakanlah calon pejabat daerah, misalnya Prof kita contohkan, yang satu suku ini, yang satu suku ini, yang satu beragama ini, yang satu beragama ini, atau yang satu kuat agamanya, yang satu tidak, atau dikenal tidak kuat atau kurang kuat agamanya. Lalu dari bawah muncul keinginan untuk rame-rame memilih yang dinilai kuat agamanya. Ini kira-kira terlarang nggak ini, Bro? Iya, saya kira itu kasus ya. Sekarang kita mulai dari teori dulu. Dari teorinya untuk kemudian nanti kita lihat kasus-kasusnya. Politik identitas itu minimal ada 3 unsur atau 3 dimensi ya. Yang pertama, kepemilikan identitas. Ya kan? Jadi semua orang ada identitas dan ini sebenarnya nususi. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hujurat ayat 13 itu mengatakan memang identitas itu kuciptakan sendiri. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini satu isyarat langit bahwa sebenarnya identitas itu ada sejak semula jadi. Itu. Jadi satu dari unsur politik identitas itu adalah orang memiliki identitas. Ya kan? Itu satu.
Jadi jangan politik identitas misalnya mengatakan nggak boleh orang memiliki identitas. Itu kan nggak boleh. Itu keliru. Yang kedua, unsur politik identitas itu adalah orang menjadikan identitas tertentu menjadi bahan pertimbangan utama. Misalnya, itu tadi barangkali yang Pak Hasan maksud dengan ya secara alamiah karena dia memiliki identitas, lalu di dalam event-event tertentu memberikan pertimbangan tertentu berdasarkan identitasnya. Sampai di sini nggak ada masalah, ya kan? Yang ada masalah adalah kalau yang ketiga atau yang keempat, yang ketiga itu adalah lebih mengutamakan identitas primordial daripada nilai-nilai universal. Lebih mengutamakan identitas primordial daripada nilai-nilai universal. Gini, ya. Bagi Islam dua-duanya itu mesti tegak. Jadi gini dia. Misalnya karena calonnya itu katakanlah etnis tertentu dan pemilihnya lebih banyak etnis tertentu, ya kan? Calonnya adalah etnis tertentu meskipun bandit, meskipun bandit, ya kan? Bandit sosial. Bandit sosial. Politik identitas yang nggak boleh adalah dia menjadikan pertimbangan etnisnya dalam memutuskan memilih calon itu meskipun bandit harus dia menang, ya kan? Iya. Politik identitas seperti ini nggak bisa. Iya. Mengapa? Islam bukan hanya melihat ikatan-ikatan primordial itu, tetapi juga apakah dalam ikatan primordial itu tegak nilai-nilai universal. Ya kan? Walaupun teman seorganisasi awak, kalau misalnya dia bandit, ya kan? Nggak mesti harus dimenangkan. Gitu. Karena Islam masih ada nilai-nilai universal. Kita diberitahu bahwa di suatu saat terjadi pertengkaran politik identitas antara identitas primordial atau budaya atau tradisi misalnya antara muhajir dan ansor, ya kan? Terjadi pertentangan, masing-masing menunjukkan identitasnya. Yang satu sebagai muhajirin, yang satu sebagai ansor. Begitu didengar Nabi, Nabi mengatakan itu yang kamu lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan jahiliyah, ya kan? Cuma jangan ditarik masalah ini ke dimensi keempat secara salah. Misalnya gini. Nggak mesti seagama, ya kan? Agama lain pun kalau lebih baik, lebih bagus itu dipilih. Bukan begitu. Iya. Ya kan? Ajaran Islam itu mengatakan Islam itu secara identitas harus ditunjukkan, tetapi dalam menunjukkan identitas itu nilai-nilai universal harus tegak. Jadi bandingannya bukan itu. Itu yang ketiga dari dimensi politik identitas. Yang keempat, begini. Politik identitas itu juga bisa berbentuk gini, menyerang penggunaan identitas sebagai pertimbangan mempromosikan dan menunjukkan sesuatu. Penyerangan itu sendiri adalah politik identitas. Ya. Ya kan? Penyerangan. Dia bilang begini, politik identitas itu bertentangan dengan negara, dia bilang. Ya kan? Politik identitas itu mengacaukan, dia bilang. Politik identitas itu jangan sampai ada, dia bilang. Ya kan?
Itu yang dia lakukan itu juga adalah politik identitas juga. Ya kan? Jadi dimensi pertama adalah pemilikan identitas. Dimensi kedua adalah menjadikan penegakan identitas dan menjadikan pertimbangan utama. Dan yang ketiga adalah penegakan identitas plus nilai-nilai universal. Yang keempat, menyerang politik identitas sebagai sesuatu yang menyimpang atau tidak dibenarkan. Empat ini adalah politik identitas. Ya, baik. Ya kan? Sebentar. Ini kita dengar banyak kali orang menyerang politik identitas. Ya kan? Penyerangan terhadap politik identitas itu adalah politik identitas juga. Nah, yang dibenarkan dalam perspektif ini adalah orang memiliki identitas, menjadikan identitasnya sebagai pertimbangan, tapi dalam penegakan identitas itu terkandung di situ mestinya nilai-nilai universal. Apa artinya? Dia Islam tapi dia adil. Ya kan? Dia Batak tapi dia adil. Dia Minang tapi dia adil. Gitu. Jadi bukan karena dia semarga dengan saya dia harus menang, padahal di dalam dirinya tidak ada upaya penegakan nilai-nilai keadilan. Saya kira itu. Ya, ini semakin menarik karena sudah mengarah kepada politik identitas, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Tampaknya begitu, Prof. Iya. Nah, jadi kalau begini misalnya, Prof. Utsman dahulu misalnya disebut-sebut sebagian pengkaji sejarah agak-agak isme kepada Bani Umayyahnya, terpengaruh dengan kesukuan Umayyahnya menurut sebahagian. Nah, tapi sebagian kan menjawab tuduhan itu bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sama-sama adil kayak yang disampaikan Prof tadi. Ada nilai-nilai universal pada diri seseorang, misalnya katakanlah Muawiyah. Selain nilai-nilai universal itu terpenuhi pada dirinya, ada tambahannya satu suku. Ini kira-kira boleh nggak, Bro? Sehingga kita milih dia, misalnya begini. Seandainya saya misalnya kepala apalah di satu instansi. Saya lihat nilai sama-sama nilai 90, tapi satu hasibuan, satu harahap misalnya, Bro. Saya menangkan hasibuan, itu boleh nggak itu, Bro? Kalau berdasarkan hasibuannya aja nggak bisa. Nempel dia, Prof, ke nilai-nilai universalnya tadi. Itu identitas dalam arti sempit. Ya kan? Kalau kita lihat hasibuan itu rupanya bagaimana karakternya. Ya kan? Dia menegakkan keadilan nggak? Dia menegakkan musyawarah nggak? Dia menegakkan ketuhanan nggak? Dia menegakkan persatuan nggak? Kalau dia menegakkan itu semua, berarti pada dirinya sudah ada identitas dalam arti primordial dan identitas dalam arti penegakan nilai-nilai universal. Jadi dalam hal itu sebenarnya dia sudah menang dari yang satu, ya kan? Kita bawa ke situasi bangsa kita. Sebenarnya negeri kita ini kan dibangun atas identitas-identitas yang berbeda. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika. Bhinneka itu sebenarnya identitas yang berbeda. Ya kan? Tunggal Ika itu nilai-nilai universal. Jadi ada titik temu di antara identitas yang berbeda itu sehingga dirumuskan menjadi titik temu bersama. Jadi dengan demikian sebenarnya politik identitas itu adalah politik kebangsaan kita juga. Ya kan? Tapi bukan yang dua di ujung tadi. Tapi yang dua di awal itu, dia memiliki identitas dan dia menjadikan pertimbangan identitas itu dengan nilai universal mendirikan suatu bangsa.
Ketuhanan itu identitas kita semua. Kemanusiaan itu identitas kita semua, suku apapun. Kemudian persatuan itu adalah identitas kita semua. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah identitas yang terserak di antara budaya-budaya dan primordialisme kita. Kita sepakat untuk bersatu dalam nilai-nilai universal. Apa nilai-nilai universal yang kita sepakati sebagai titik temu identitas-identitas yang berbeda falsafah Pancasila? Jadi kurang lebih kalau kembali ke identitas sempit, primordialisme yang sering saya sebut dengan primordialisme radikal, itu nggak boleh. Ya kan? Bukan organisasimu, bukan pertimbangan partaimu di dalam menentukan pimpinan itu, tapi pertimbangannya adalah identitas plus nilai-nilai universal. Apa itu nilai-nilai universal? Nilai-nilai universal adalah yang diajarkan oleh agama yang menciptakan identitas itu. Dengan demikian, Tuhan menciptakan identitas sekaligus nilai-nilai universal yang harus tegak di atas identitas itu. Adalah menarik Pak Hasan ya, bahwa identitas itu harus dideklar di dalam ibadah. Itu menarik kalau menurut saya. Kau harus tunjukkan identitasmu dalam ibadahmu. Itulah yang kita lihat di dalam tahiyat itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin itu adalah ikrar tentang penegakan identitas. Kalau barangkali dalam penegakan hukum, Prof, atau katakanlah tadi dalam memberikan nilai di sekolah misalnya, penegakan hukumlah yang lebih jelas, Prof. Tentu siapapun di antara kita, muslim, non-muslim, suku ini, suku itu, tentulah memandang buruk kalau seseorang terpengaruh terpengaruh oleh kesukuan, kedaerahan dan lain keorganisasi dan sebagainya dalam seorang hakim misalnya menetapkan keputusan. Itu tentu dicela oleh semua orang. Tapi yang menjadi persoalan sekarang, Prof, bila misalnya tidak dalam ranah penegakan hukum, tapi dalam politik. Hari ini tema kita politik identitas, bukan penegakan hukum identitas gitu ya. Jadi kalau tadi hukum sekali lagi, oke, semua kita menolak itu barangkali. Bukan barangkali, pastinya. Tapi dalam politik sering masyarakat dihadapkan dengan katakanlah dua pilihan. Satu, calon pemimpinnya muslim misalnya, satu katakan non muslim. Nah, disinilah kelihatannya dimunculkan apa ini, Bro? Larangan-larangan politik, penggunaan politik identitas ini. Kalau Prof bagaimana melihatnya, Bro? Sekarang begini. Satu, penetapan calon. Yang kedua, pemilihan calon. Ya kan? Penetapan calon itu didasarkan pada hukum-hukum dan ketentuan. Hukum-hukum dan ketentuan itu tidak boleh primordial. Ya kan? Tidak boleh digunakan berdasarkan identitas sempit. Penetapan calon. Jadi misalnya dibuat ketentuan harus Batak. Harus Batak. Karena saya orang Batak misalnya, ya kan? Nggak boleh. Di dalam penentuan calon. Karena itu hukum. Hukum itu apa? Hukum itu adalah nilai-nilai universal yang disepakati. Sehingga dibuat jadi ketetapan, norma.
yang harus diikuti bersama. Jadi itu nilai-nilai universal. Untuk itu dalam menetapkan calon itu dia berdasarkan hukum. Pemilihan selain dari ketentuan yang ada, orang boleh menggunakan politik identitas. Ya. Artinya pertimbangan identitasnya. Bolehkah pertimbangan identitas saja? Tidak. Karena Tuhan mengatakan di dalam identitasmu ada kewajiban menegakkan nilai-nilai universal. Ya kan? Jadi politik identitas itu haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai universal. Dan itulah kebangsaan kita. Meskipun kita dari identitas atau memiliki identitas yang berbeda, memiliki ikatan primordial masing-masing, tetapi kita bersatu di dalam nilai-nilai universal. Jadi penegakan nilai-nilai universal itu sebenarnya juga adalah bagian dari politik identitas. Artinya jangan identitasmu menghalangimu untuk melihat tegaknya nilai-nilai universal gitu. Ya kan? Itu namanya orang terjebak atau terpenjara di dalam subjektivitasnya. Itu yang sering saya sebut dengan primordialisme radikal. Jadi menurut kajian saya bahwa sebenarnya yang tidak boleh itu adalah politik identitas radikal. Bagaimana maksudnya itu? Lebih lanjut, Prof. Itu tadi. Karena dia buat pertimbangan identitas, lalu dia terikat dengan itu saja, tidak lagi punya kemampuan untuk melihat tegaknya nilai-nilai universal di dalam pilihannya. Nah, jadi betul dia etnisnya sama dengan saya, tetapi dia kalau dilihat dari keadilan kurang deh. Maka politik identitas sempit saya harus tinggalkan. Nah, sekarang umat beragama jangan diserang dengan politik identitas itu, karena politik identitas itu juga adalah politik yang mempertimbangkan selain ikatan primordial juga penegakan nilai-nilai universal. Kalau misalnya ada pemikiran begini, Prof. Politik identitas yang dilarang itu adalah kalau dia bersifat top down, dari atas diorganisir dia oleh calon misalnya, Prof, oleh calon atau timnya, sehingga inilah yang dinilai barangkali mengacaukan bangsa itu, memecah belah. Tadi kalau dari bawah dia tentu hak masing-masing orang, Prof, ya, bahwa dia terpengaruh dengan keagamaannya, kesukuannya, diam-diam gerakan bawah tanah misalnya. Itu barangkali tidak ada yang mempersoalkan, nyaris, Prof. Tapi kalau dia diorganisir, dihalo-halokan, dikampanyekan bahwa pilihlah yang suku ini misalnya, pilihlah yang begini dan begitu. Ini yang barangkali menjadi katakanlah dasar sebahagian pemikir atau bahkan mungkin pemerintah untuk menertibkan ini, Prof. Apa begitu, Prof, kira-kira? Iya, tapi bukan top down atau bottom up. Nah, yang disalahkan adalah politik dengan menggunakan pertimbangan identitas secara radikal. Sebab politik identitas bisa melahirkan liberalisme, liberal ya, dan bisa juga melahirkan intoleransi. Intoleransi ini artinya dia katakan nggak ada yang lebih baik dari ini, ya kan? Karena ini adalah kawan seidentitasmu, yang lain itu semua buruk. Di sini dia politik identitas itu jatuh pada intoleransi. Jadi
sikap intoleran sebenarnya adalah bagian dari politik identitas yang negatif. Tapi kalau dia katakan, saya tidak bisa memungkiri bahwa ada orang lain. Tapi karena ini memiliki identitas yang kuat, baik menurut saya, pilihan saya ke dia, itu nggak ada masalah. Sebab begini, nggak ada orang memilih dengan pikiran kosong. Betul. Ya kan? Tidak mungkin, bro. Itu suatu yang utopis. Pilihlah dengan empati aja. Tidak ada bahan dalam dirimu. Tetapi orang yang memilih itu biasanya ada pertimbangan-pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah identitas. Tetapi bukan identitas dalam arti sempit yang saya sebut dengan primordialisme radikal, tetapi juga pertimbangan yang lebih dari primordialisme sempit tapi tegaknya nilai-nilai universal. Karena sebenarnya kalau dia muslim yang baik, adil dia itu. Kalau dia muslim tidak adil, berarti dia bukan muslim yang baik. Sekarang yang kita cari apa? Yang kita cari adalah muslim yang baik kalau kita seorang muslim. Ya kan? Dengan demikian sebenarnya di atas primordialisme yang sempit itu ada nilai-nilai universal. Dan Indonesia sebenarnya sebagai bangsa berhasil untuk menegakkan nilai-nilai universal di atas identitas-identitas mereka yang bersifat primordial. Iya. Ada dalam ayat Al-Quran yang dulu pernah sangat viral. Surah Al-Maidah ayat 51. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu ambil atau kamu angkat Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Aulia maknanya mencakup secara bahasa pemimpin, pelindung, penolong, teman dekat, teman setia dan lain sebagainya. Nah, setuju atau tidak setuju, secara zahir ayat ini memang memerintahkan umat Islam untuk berpolitik identitas terkait dengan misalnya menjadikan wali atau aulia jamaknya dalam kehidupan bermasyarakat Islam. Nah, hanya saja saya pribadi pernah terpikir begini, Prof. Kenapa ini menimbulkan kegaduhan kemarin? Atau pernah menimbulkan kegaduhan? Karena barangkali ayat ini sebaiknya diajarkan secara gerakan bawah tanah gitu, Prof. Karena untuk tak diajarkan tidak mungkin. Ini perintah Allah, ini titah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini barangkali bisa semacam ayat lain yang misalnya innad dina indallahil Islam. Ayat lain lagi, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu. Siapa milih agama selain Islam tak diterima. Tentu kalau ini kita halo-halokan, kita organisir penyampaiannya secara terbuka, tentu menimbulkan reaksi dari pihak-pihak lain yang menurut negara ini gaduh, bikin gaduh gitu. Jadi sehingga negara hadir untuk datang untuk menertibkan. Bagaimana kalau seperti tadi itu, Prof, bahwa ini kita kategorikan ayat yang termasuk harus disampaikan secara gerakan bawah tanah. Bagaimana menurut Prof? Iya, kita berpapasan dengan kewajiban kita sebagai muslim ya terhadap kitab suci. Jadi tidak ada petunjuk bahwa ayat ini harus disampaikan di bawah tanah. Tidak ada petunjuk, Bro, ya? Tidak ada petunjuk. Nah, yang ini boleh terbuka, yang ini secara rahasia tidak ada. Tetapi yang ada adalah ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mungkin hikmah yang dimaksud di situ adalah menyangkut strategi yang terus mempertimbangkan
stabilitas, kebersamaan, persatuan, kemanusiaan. Mungkin di situ maksudnya. Jadi saya sepakat bukan di bawah tanah tapi dengan hikmah. Bil hikmah. Dengan bijak. Itu satu. Tapi yang kedua, disinilah pentingnya kita terus menggali sebenarnya bagaimana isyarat-isyarat dari wahyu. Boleh kita berdiskusi lebih panjang apa yang dimaksud dengan mengambil. Kenapa itu tidak pernah dibicarakan secara luas? Ambil. Selama ini ambil itu diartikan pilih. Mengangkat gitu, Bro. Atau mengangkat. Mengangkat itu prosesnya dari mana? Ya kan? Prosesnya mestinya mulai dari persiapan orang yang mengangkat. Mulai dari persiapan orang yang mengangkat. Siapa yang mengangkat? Dalam konteks politik Indonesia menetapkan calon. Menetapkan calon itu DPR. Perwakilan rakyat. Oleh karenanya tattakhidhu di situ mulai dari penetapan orang yang menetapkan. Dengan demikian mestinya ayat itu dimulai pemahamannya dengan jangan kamu jadikan wakilmu, ya kan? Wakilmu dulu, wakilmu kalau kita ini wakil kita DPR, jangan angkat wakilmu yang tidak mukmin baik. Kalau orang yang mengangkat itu sudah baik-baik, pasti yang ditetapkannya calon juga baik-baik. Nggak mungkin itu dia tetapkan calon yang nggak baik-baik. Nah, sekarang kalau sudah calonnya baik, yang saya sebut tadi primordialisme, identitasnya secara sempit oke, kemudian identitasnya secara nilai-nilai universal oke, maka ayat ini mengatakan dalam memilih juga pilihlah mukmin yang baik. Sampai di situ saya kira itu nggak ada masalah, ya kan? Yang ada masalah adalah ketika tidak dimulai dari awal, akhirnya muncul perbandingan. Mana lebih baik orang muslim yang tidak adil daripada tidak muslim tapi adil? Di situ kan udah keliru karena dia di ujung. Di ujung. Jadi menurut saya ayat seperti ini diterjemahkan dalam pengertian bukan hanya teks tapi konteks, kemudian juga yang komprehensif. Kalau politik kita sejak dari awal penetapan panitia pemilihan tingkat lurah itu sudah baik, ya kan? Kemudian KPU-nya sudah baik, yang menetapkan calon sudah baik, saya kira calonnya itu pasti baik. Atau hampir dipastikan baik. Ketika calonnya itu sudah baik, berlakulah tadi ittakhidhu dengan memilih. Nah, jadi dan saya kira tidak perlu keberatan lah kalau misalnya pahami seperti itu. Yang orang keberatan kan mesti dia yang lain nggak boleh ikut, iya kan? Nah, kalau di situ nggak ada masalah. Jadi politik identitas seperti yang saya sebutkan tadi adalah politik yang menjadikan pertimbangan identitas dan penegakan nilai-nilai universal sebagai pertimbangan utama dalam mempromosikan dan mencapai tujuan. Nah, sampai di situ sebenarnya politik identitas adalah pengalaman bangsa kita, adalah kebutuhan bangsa kita. Karena gini, pada tingkat global identitas itu sangat kita perlukan, politik identitas. Sekarang kita sedang digempur oleh budaya global, bisa hilang loh budaya kita. Dalam konteks itu kita mengatakan bahwa
politik identitas dalam konteks penegakan budaya nasional atau keindonesiaan itu menjadi kewajiban kita. Sampai di situ berarti kita harus menyuruh orang tegakkanlah politik identitas kebangsaanmu. Ya kan? Jadi saya kira begitu kita memahami politik identitas itu agar kita tidak ahistoris. Jangan buta sejarah karena bangsa kita dibentuk dengan kekuatan-kekuatan identitas yang dimiliki oleh masyarakat dan pendiri negara. Saya kira itu. Baik, Prof. Saya kira ini perbincangan sangat menarik. Di lain waktu mungkin dapat kita tambahkan penjelasan-penjelasan lanjutan dari topik ini, Prof. Tapi saya yakin dari penyampaian yang Prof sampaikan tadi ini sudah sangat cukup untuk memahamkan seluruh lapisan masyarakat dari bawah sampai ke yang paling atas tentang makna politik identitas, kemudian mana yang boleh dan mana yang terlarang tadi, Prof. Baik, saudaraku sekalian, demikianlah tadi bincang kita dengan guru besar kita, Profesor Syahna Rahab, terkait dengan topik yang sangat menarik ini. InsyaAllah kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.